Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fawaidu tata'allaqa bi asbabin nuzuli. Beberapa faedah yang berhubungan erat dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Masadiru asbabin nuzuli, tempat-tempat sebab turunnya Al-Quran. La yahillul qawlu fi asbabin nuzuli illa birriwayati wassima'i. Tidak tepat perkataan pada sebab-sebab turunnya Al-Quran illa birriwayati wassima'i, kecuali dengan riwayat dan mendengar. Jadi tidak bisa dikatakan sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan sumbernya, yaitu dengan riwayat para sahabat, wassima'i, dan mendengarnya para sahabat langsung dari Rasulullah. Mimman syahadu, dari orang-orang yang telah menyaksikan at-tanzila, turunnya Al-Quran. Wa waqafu 'alal asbabi, dan mereka terhenti atas sebab-sebab turunnya Al-Quran. Wa bahatsu an ilmiha, dan mereka membahas tentang ilmunya. Qala Muhammad ibn Sirin, berkata Muhammad ibn Sirin, saltu Ubaidata, aku bertanya kepada Ubaidah, an ayatin, dari ayat, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Faqala, ujarnya Ubaidah, ittaqillaha wa qul saddada, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah yang benar. Dhahabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu al-Qur'ana, mereka telah pergi untuk mempelajari pada sesuatu yang Allah turunkan Al-Quran, yaitu tentang asbab nuzulnya. Wassahabatu radhiyallahu anhum humul marji'ul awwal, dan para sahabat radhiyallahu anhum, merekalah rujukan yang pertama. Wal akhiru lihadan nakli, dan yang lain bagi ini memindah dari para sahabat. Wahum ridwanullahi alaihim, dan mereka semoga Allah meridainya, ya'rifuna dzalika bi Qur'anin tahtifa bil qadaya. Wahum ridwanullahi alaihim, dan mereka semoga Allah meridainya, ya'rifuna dzalika bi Qur'anin tahtifa bil qadaya. Semoga Allah meridainya, mereka mengenal akan yang itu tentang Quran yang meliputi dengan hukum-hukum. Qultu wa yudrakuna dzalika aidan, dan mereka mendapati pula bimulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mulazamah, artinya dengan terus-terusan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu ahwalihi, dan mengenal hal ihwal Nabi, wa tattaba'a ma yanzilu alaihi min ayatil karimat, dan berturut-turut turunnya Al-Quran dari beberapa ayat yang mulia. Wa syuhuduhum dzalika bi anfusihim, dan mereka menyaksikan dengan diri mereka sendiri. Nah, jadi para sahabat itu menyaksikan karena mereka bersama Nabi. Ma ma'na qouli sahabati hadil ayati nazalat fi kadza. Apa pengertian sahabat? Apa pengertian perkataan sahabat? Ini ayat turun di situ. Ini ayat turun di situ, kata sahabat. Hal yajri majral musnadi, apakah dia berlaku seperti sanad, artinya berurutan dari satu riwayat ke riwayat yang kedua, ketiga, itu ngarannya musnad. Wal yufidu sababun nuzuliha, apakah berfaedah sebab-sebab turunnya.
Ikhtalafal ulama'u fi qouli sahabiyyi. Para ulama berlainan pendapat, berselisihan pendapat pada perkataan sahabat. Ujar sahabat, nazalat hadil ayat fi kada. Ayat ini turun di tempat anu, misalnya fi kada di tempat anu. Hal yajri majral musnadi kama law dzukira sababu alladhi unzilat li ajlihi aw yajri majrat tafsiri alladhi laysa bimusnadin. Hal yajri majral musnadi, apakah berlaku seperti sanad. Kama law dzukira sababu, sebagaimana jika disebutkan sebab alladzi unzilat li ajlihi, yang Al-Qur'an diturunkan karenanya. Au yajri majrat tafsir, atau berlaku seperti tafsir. Alladzi laisa bimusnadin, yang tidak bersumber dengan musnad. Jadi kalau tafsir itu tidak perlu dari sa'anu dari sa'anu. Tapi kalau nya asbabun nuzul ini dari sa'anu yang menghabarkan, dari sa'anu karanya sanad. Wal Bukhari yudkhiluhu fil musnadi wa ghairuhu. Maka Imam Bukhari yudkhiluhu fil musnad, termasuk dalam sanad. Wa ghairuhu, dan lainnya la yudriku la yudkhiluhu, dan yang lainnya tidak termasuk fihi padanya. Tidak padanya musnad. Wa aktsarul masanidi ala hadzal istilahi ka musnadi Ahmad wa ghairihi. Dan kebanyakan sanad-sanad atas ini istilah seperti sanad Ahmad bin Hanbal wa ghairu wa ka musnadi Ahmad wa ghairihi. Bi khilafi ma idza dzukira sababan, berlainan apabila disebutkan sebab, nazalat akibahu, turun setelahnya. Fa innahum kullum yadkhuluna mithla hadza fil musnad, maka mereka semua masuk seumpama ini sanad. Wa anil masalati tsani wa hiya hal yufidu sababan nuzul ayah, dan pada masalah yang kedua, apakah berfaedah turun Al-Qur'an dengan sebab musabbab, sebab kejadian di masyarakat lalu turun Al-Qur'an. Tidak semuanya Al-Quran itu disebabkan sesuatu, tidak. Misalnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu turun di Mekah, dan itu tidak ada sebab musababnya, langsung aja turun. Karena diperintahkan sholat, maka turunlah Al-Fatihah. Sebabnya diwajibkan sholat setelah Nabi Isra Mi'raj, kemudian diturunkan surah Al-Fatihah. Qala az-Zarkashiyu fil Burhani qad urifa min adati as-sahabati wat tabi'ina anna adahum idza qala nazalat hadhihi al-ayah fi kadza. Berkata Imam Zarkashi dalam kitab Burhan, sungguh diketahui dari kebiasaan sahabat dan para tabi'in bahwa salah satu dari mereka apabila berkata, sahabat berkata, nazalat hadil ayat fi kada, ayat ini turun di tempat anu, misalnya fa innahu yuridu bidzalika annaha tadammanu hadzal hukmi, maka bahwasanya ia berkehendak bahwa di sana mengandung hukum. La anna hadza kana sababu fi nuzuliha fa huwa min jinsil istidlali anal hukmi bil ayati la min jinsil naqli lima waqa. Bahwa sebab pada turunnya Al-Quran yaitu dari jenis istidlal, mengambil dalil, anil hukmi, atas hukum, bil ayati, dengan ayat. Jadi ada sebab turun, nah sebabnya turun nanti diambil hukum. La min jisin nakli, bukan secara memindah satu kata dengan kata yang lain. Lima waqa, apa yang terjadi. Ayatun wahidatun wasbabun muta'addidatun, satu ayat dan sebab-sebabnya berbilang-bilang. Turun satu ayat, sebab-sebabnya banyak. Yadhkurul mufassiruna linuzulil ayati, para mufassirin, para ahli tafsir menyebutkan linuzulil ayah, karena turunnya ayat.
asbaban muta'addidatan, sebab-sebab yang berbilang. Fa idza hasala mithlu hadza fi ayatin wahidah wa suratihi, maka apabila berhasil seumpama ini satu ayat dan bentuknya, ayyakula ahaduhum hadil ayat nazalat fi kaza, berkata salah seorang dari mereka bahwa ini ayat turun di tempat anu, wa yaqul akharu, dan berkata yang lain nazalat fi kaza, turun di tempat anu, wa yuzkaru syai'an ghairu ma dzukirul awal, dan disebutkan sesuatu bukan sebutan yang pertama, min ghairi tasrih bisababin nuzuli, tanpa menjelaskan dengan perinci sebab-sebab turunnya. Bahada ghaliban ma yuradu bi tafsir la dzukira sababun nuzul, maka ini kebanyakan apa yang dikehendaki para mufassirin bukan disebutkan sebab turunnya Al-Quran. Jadi kalau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu melalui sanad, sedangkan menafsirkan Al-Quran itu tidak memerlukan sanad. Wala munafatun baina qawlihima idza kan lafdhu yatanawaluhuma, dan tidak ada menafikan di antara keduanya, perkataan keduanya, idza kan lafdhu yatanawaluhuma, apabila lafaznya sama. Wa in ubbira wahidun biqaulihi, dan apabila diambil i'tibar seseorang dengan katanya nazalat fi kada, turun inal Quran, atau ini ayat di tempat anu. Ada yang mengatakan Quran ini, ayat ini turun di tempat anu. Wa sarral akharu, dan yang lain menjelaskan bidzikri sababi khilafihi, menyebutkan dengan sebab perbedaan pendapat. Wal mu'tamadu wa dzalika istinbatun mithaluhu ma akhrajal Bukhari an Ibnu Umar qala. Wal mu'tamadu wa dzalika istimbatun, dan ini adalah mengambil istimbatu, mengambil dalil. Mithaluhu, seumpama ma akhrajal Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, qala, berkata ya Ibnu Umar, nazalat nisaukum harthul lakum fi ityanin nisa'i bi adbarihinna. Wa ikhraj Muslimin an Jabirin qala kanatil yahudu taqulu man utiya imra'atun min duburiha fi kubuliha ja'al waladu ahwalu, fanzalallahu nisaukum harthul lakum, wal mu'tamadu hadithu Jabir li'annahu nukila wa qala Ibnu Umar istimbatun minhu. Berkata Abdullah bin Umar, turun ayatnya nisaukum harthul lakum, istri-istri kamu sebagai kebun bagi kamu. Jadi istri-istri kamu itu harthul lakum, sebagai pahumaan, bahasa kita tuh pahumaan bagi kamu. Fityanin nisa'i, pada mendatangi perempuan-perempuan, fi idbarina, pada dubur mereka. Wa akhraja Muslimun an Jabirin, dan mengeluarkan Imam Muslim daripada Jabir, berkata ya kanatil yahudu taqulu, orang Yahudi berkata man atam ro'atan, salah tadi baca man utiyam ratun, salah, man atam ro'atan, barang siapa mendatangi istri, min duburiha, dari duburnya, dari belakangnya, fi kubuliha, dibandingkan depannya, ja'al waladu ahwalu, nanti apabila lahir anaknya itu juling. Fanzalallahu, maka Allah turunkan ayat nisaukum harthul lakum, istri-istri kamu yaitu paumaan atau ladang bagi kamu. Fal mu'tamadu hadithu Jabir, maka yang diikuti yaitu hadis Jabir, dan nukila, karena bahwasanya dipindah,
Wa qala Ibnu Umar, dan perkataan Ibnu Umar istimbatun minhu, yaitu mengambil dalil darinya. Jadi istri-istri kamu itu sebagai paumaan, artinya menggarap dimanapun boleh, di tengah, di pinggir, nah itu misalnya lah. Wa in dzakara wahidun sababan wa akharu ghairuhu fa in kana isnadu ahadu masohihan dunal akharu fasihul mu'tamadu. Dan wa in dzukira wahidun, jika disebutkan seseorang sababan, sebab turunnya, wa akharu ghairuhu, dan yang lain bukan sebabnya. Artinya ada yang mengatakan turunnya di anu, yang lainnya bukan di anu. Fa in kana isnadu idi masohihan, maka jika ada sanad salah satunya itu sahih, yang lain tidak sahih, fasahihul mu'tamadu, maka yang sahih yang perlu diikuti. Misaluhu, sumpama annahu thabata fi sahihaini, bahwasanya menetapkan hukum di dalam kitab Bukhari Muslim. Sahihain itu Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka, mengadu. Falam yakum lailatan, maka pada hari itu Nabi tidak beribadah. Aw lailataini, atau 2 malam. Afatat imro'atan, maka mendatangi ia kepada istrinya. Faqalat, maka istri berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Fanzalallahu. Faqalat ya Muhammadu, maka perempuan, bukan istri lah, perempuan. Maka datang perempuan kepada Nabi. Maka perempuan itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat syaitan di dalam dirimu kecuali engkau ditinggalkan. Artinya Nabi Muhammad diejek-ejek karena Al-Quran tidak turun, lawas bana sudah. Jadi perempuan itu seakan-akan mengejek-ejek Nabi bahwa malaikat Jibril itu dibilang setan kada turun. Fanzalallahu, maka Allah turunkan ayat atau surah Wadduha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan apabila malam telah tiba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, tidak meninggalkan kepadamu oleh Tuhanmu. Wa ma qala, sedikit pun. Artinya Allah Ta'ala tidak meninggalkan Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak dituruni oleh malaikat Jibril, tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan perempuan tadi bahwa Nabi Muhammad tidak didatangi oleh malaikat Jibril, maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Artinya Allah Ta'ala tidak meninggalkan Muhammad, tidak pernah meninggalkan Muhammad. Warawat Tabrani an Jarau dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tabrani, meriwayatkan Imam Tabrani, anna Jarau dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anak anjing masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamata, maka anjingnya itu mati di bawah ranjang. Tata sariri, di bawah ranjang. Wa makatha arba'ata yamin la yanzilu alil wahyu, maka terhenti 4 hari tidak turun wahyu. Hatta tanabbahu lahu, sehingga terjaga baginya. Wa akhrajuhu, dan dikeluarkannya. Panazala Jibrilu biqaulihi wadduha. Jadi Imam Tabrani meriwayatkan bahwa anak anjing masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak anjing itu mati di bawah ranjang. Wa makatha arba'ata ayyamin, dan berhenti, artinya anak
kambing itu berada di rumah Nabi 4 hari. Selama 4 hari itulah la yanzilu alil wahyu, tidak turun kepada Nabi wahyu. Hatta tanabbahu, sehingga terjaga, maksudnya diketahui, wa akhruju, dan dikeluarkan anak anjing itu. Panazala Jibrilu biqaulihi wadduha, maka turun Jibril dengan perkataan Jibril wadduha, demi waktu duha. Jadi sebab pada turunnya ayat tadi karena ada anjing mati, anak anjing masuk ke dalam rumah Nabi dan berdiam di bawah ranjang. Ternyata ini anak mati di dalam situ, maka tidak turun wahyu selama beberapa hari. Kalau anjingnya itu 4 hari aja, kalau ayatnya lebih dari 4 hari yang tidak turun. Wa yumkinu ayyakuna nuzulal ayati akibas sababaini, dan dimungkinkan bahwa turun ayat mengiringi 2 sebab, awal asbabi, atau beberapa sebab. Fatuhmalu ala dalika, maka dimuhtamilkan tuh dimasukkan atas demikian itu. Jadi sebab tidak turun Al-Quran disebabkan tadi oleh anak anjing yang mati berada di rumah Nabi. Idla mani'a min ta'addudil asbabi, karena tidak menghalangi dari bermacam-macam sebab. Yumkinu ayat ta'addada nuzul ayati wa yatakarraru, dan dimungkinkan berbilang-bilang sebab turunnya ayat dan berulang-ulang. Wa yakul likul nuzulin sababun, dan adalah bagi tiap-tiap turun Al-Quran ada sebabnya. Mithalu, sumpama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzata hina ustushida wa qad muthila bihi faqala la umthilanna bi 70 makanaka. Wa nazala Jibril wan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi khawatim suratin Nahli wa fiha wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Akhrajahul Baihaqi wal Bazzar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzata hina ustushida. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri atas Hamzah hina ustushida, ketika Hamzah mati syahid. Waqad muthila bih, dan sungguh dicincang Hamzahnya dengan dia. Jadi Hamzah itu dicincang, bahkan hatinya itu diambil, dibedah, dimakan. Siapa yang memakannya? Istrinya Abu Jahal. Nabi berhenti, artinya di hadapan Hamzah itu berdiam lawas. Faqala, ujar Nabi, la umathilan nabi 70 makanaka, aku akan membalas 70 kali seumpama engkau. Artinya Nabi akan membalas nanti peperangan yang kedua. Karena itu juga perang Uhud, nanti ada perang Badar, Nabi Muhammad SAW menang. Panazala Jibrilu, maka turun Jibril, wan Nabi SAW waqifun, sedangkan Nabi SAW duduk di sampingnya Hamzah. Bi khawatim suratin Nahli, dengan akhir surah An-Nahl. Wa fiha, dan di dalamnya akhir dari surah An-Nahl berbunyi wa an aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa in aqabtum sejujurnya itu bukan wa in aqabtum, dan jika mereka menyiksa fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka mereka akan mendapatkan siksaan sebagaimana mereka disiksa. Artinya mereka itu nanti akan mendapat balasan sebagaimana mereka menyiksa Hamzah. Akhrajal Baihaqi wal Bazzar, dikeluarkan ini hadis oleh Imam Baihaqi dan Al-Bazzar. Waja'anna nazalat yaumul fathi, dan datang bahwasanya turun di yaumul fathi, di waktu Fatu Mekah, waktu merdekanya si Mekah.
Jadi Fatu Mekah artinya Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah lalu merdeka Mekah. Artinya tidak dijajah lagi oleh kafir Quraisy. Lama qala al-ansaru, manakala orang Ansar berkata, lain nasobna minhum yawman mithla Uhudin lanarmiyanna alaihim. Ujar orang Ansar, lain nasobna minhum, jika kami mendapat musibah dari mereka pada hari seumpama perang Uhud, lanarmiyannahum alaihim, niscaya kami panah atas mereka atau kami lempar atas mereka. Artinya kami kena akan membalas di perangan yang lain, yaitu perang Uhud. Nabi Muhammad dan para sahabat kalah, nanti di perang Badar. Akhrajahu Tirmidzi wal Hakimu, meriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim. Fayujma'u bainahuma, maka dihimpunkan di antara keduanya, bi anna nazalat awalan di Makkah, bahwasanya ayat yang tadi turun di yang permulaan adalah di Mekah, qabla hijrah, sebelum Nabi hijrah. Masurah beserta sesurahan. Lianna makkiyatun, karena bahwasanya itu turunnya di Mekah. Tumatanian, kemudian yang kedua bi Uhudin, di Uhud. Tumatalitan, kemudian yang ketiga Yaumal Fathi, di Mekah. Jadi di situ ada satu surah ada 3 tempat turunnya. Pertama turunnya di Mekah, yang kedua turunnya di Uhud, di Mekah juga tapi waktu di perang Uhud. Yang ketiga turunnya di Mekah juga, cuman waktu merdekanya Mekah. Ayatun mutafarriqatun wasababu wahidun, ayat-ayatnya berbeda-beda, sebabnya satu. Wa hadza waqi'un, faqad yanzilu fil waqi'atil wahidati ayatun adidatun fi suwarin syatta. Mithaluhu ma akhrajahu Tirmidzi wal Hakimu an Ummi Salamah annaha qalat, ya Rasulullah, la asma'u Allah dzikran nisaa fil hijrati bi syai'in wa anzalallahu fastajaba lahum rabbuhum. Dan ini waqi'un terjadi, faqad yanzilu fil waqi'atil wahidah, maka turun pada kejadian yang pertama beberapa ayat yang berbeda pada surah-surah yang bermacam-macam. Surat suwarin syatta, beberapa surah yang bermacam-macam. Mithalu, seumpama ma akhrajatul Tirmidzi wal Hakimu an Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dan Ummi Salamah, annaha qalat, bahwa Ummi Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'ullaha dzikran nisa, ulun tidak mendengar Allah tidak menyebutkan tentang perempuan fil hijrati, pada hijrah. Laki-laki aja di Qur'annya yang turun terus tentang laki-laki yang hijrah, bini-bini kada, kayak apa ya Rasulullah? Fanzalallahu, maka turun Al-Qur'an. Sebab bertanyanya Ummi Salamah tadi, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum, maka Allah jawab pertanyaan Ummi Salamah bahwa siapa saja laki-laki atau perempuan yang beramal sekecil apapun amalnya, maka Allah balas. Ila akhir ayat fi surat Ali Imran ayat 195. Wa akhrajal Hakim aidan anna qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadhkurur rijala, engkau menyebutkan laki-laki saja, wala tadhkurun nisaa, dan tidak menyebutkan perempuan. Panzalat, maka turunlah ayat innal muslimin wal muslimat, kemudian ditambahi muslimat. Asalnya laki-laki aja, kemudian sekarang ditambahi muslimat. Sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 35. Wanzalat anni la udhi'u amala amilum minkum min dzakarin aw untha, dan turun ayat anni, bahwasanya aku, kata Allah, la udhi'a, tidak menyia-nyiakan, amala amilin, orang yang beramal, minkum, dari kalian, min dzakarin, dari jenis laki-laki,
au unsa atau jenis perempuan, semuanya mendapat pahala sama lawan laki-laki. Nah, ma unzila minal Qur'an ala lisani ba'dis sahabah. Sesuatu yang diturunkan dari Al-Qur'an atas lidah sebahagian sahabat. Al-aslu fi hadzal babi muwaqifatu umara. Faqad kana yatahaddatsu fi amrin minal umur wa idan bil Qur'an yanzilu mawaqi'an liqaulihi wa hiya manaqibul masyhura. Faqad jaa fil hadithi anna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani umara wa qalbuhu 'ala lisani umara wa qalbihi. Rawahu Tirmidzi. Asal pada ini bab yaitu muwafiqati umara, yaitu sependapat Umar. Maka sungguh berkata pada perkara dari beberapa perkara. Wa idan, dan apabila turun Al-Quran, yanzilu muwaqifan liqaulihi, yanzilu turun bertepatan bagi firman Allah Ta'ala, dan manaqibul masyhurah, sejarah atau ceritanya yang masyhur. Jadi Sayyidina Umar itu ceritanya masyhur dan orang yang terkenal, sampai-sampai Allah Ta'ala memuji melalui hadis Nabi. Faqad jaa fil hadithi, maka sungguh datang dalam hadis, annallaha ja'alal haqqa, bahwasanya Allah menjadikan kebenaran, ala lisani Umar, melalui lidahnya si Umar, wa qalbihi, dan melalui hatinya. Jadi Sayyidina Umar itu berkata jujur, dan Sayyidina Umar itu adalah lambang keadilan. Artinya apa yang diputuskan oleh Umar itu adil. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu tidak ada yang tersakiti. Bahkan Amr bin As waktu itu jadi raja, jadi gubernur di Mesir. Lalu ada orang menghabari bahwa si Umar bin As ini korupsi, ujar orang, difitnah nih. Lalu berita itu sampai kepada Sayyidina Umar. Tapi masih isu. Lalu sahabat yang datang kepada Umar itu dikirimi surat melalui tulang onta. Jadi tulang onta yang panjang itu ditulis pakai pedang, cuman satu arah aja tulisannya lurus, dikirim, dibungkus. Setelah dibuka sampai ke Amr bin As, terkejut si Amr bin As. Artinya putuslah perkara dengan lurus. Artinya apabila kamu tidak lurus, kamu senasib lawan tulang ini. Artinya dihukum oleh Sayyidina Umar. Itu cuma isu aja, padahal tidak. Akhrajal Bukhari wa ghairuhum, meriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Anasin, riwayat daripada Anas, qala berkata Anas, qala Umaru, berkata Umar, waqaftu rabbi fi thalathatin, aku berhenti kepada Tuhanku pada tiga macam. Fakultu ya Rasulullah, maka berkata wahai Rasulullah, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla, jika kami jadikan tempat Ibrahim sebagai tempat sholat, panazalat, maka turun wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Asalnya Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Kan ada Ka'bah, di samping Ka'bahnya itu ada tugu. Tugu itu asal muasalnya jejak kaki Sayyidina Ibrahim dan Ismail waktu membangun Ka'bah. Nah, supaya jangan dirusak oleh orang-orang, maka tempat itu diabadikan dengan diadakan tugu, ditutup supaya jangan dirusak sejarah jejak para nabi. Jadi Sayyidina Umar jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Panazalat, maka turun ayat
karena pertanyaan Umar turun ayat wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Wa qultu ya Rasulullah, dan aku berkata ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal birra wal fajira walau amartani ayyahtajibna panazalat ayatul hijab. Maka Umar berkata, inna ya Rasulullah, inna nisa'aka, sesungguhnya istri-istrimu, yadkhulu alaihinnal birru wal fajiru, masuk ke rumah istri-istri pian, orang baik dan orang jahat. Kalau amartahunna, maka jika engkau perintahkan kepada istri-istrimu, ayyahtajabna, bahwa mereka pakai hijab, panazalat ayatul hijab, maka turun ayat hijab. Sebabnya apa tadi? Sayyidina Umar memohon agar istri Nabi itu supaya tidak dilihat oleh orang-orang, karena yang masuk ini bukan baik semuanya, ada yang jahat, ada yang baik. Wajtama'a ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisahu, istri-istri Nabi berkumpul fil ghirah, pada kecemburuan. Faqultu lahunna, maka aku berkata kepada mereka, asa rabbuhu in tallaqakunna. Maka jar Umar, istri-istri Nabi datang kepada Nabi cemburu. Apa yang cemburu kan kita tahu, lalu dikumpulkan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar, asa rabbuhu in tallaqakunna, barangkali Tuhannya supaya menelak mereka. Ayyubdillahu azwajan khairan, Allah akan mengganti istri-istri yang lebih baik dari mereka. Minkunna, dari kamu sekalian. Panazalat kadzalik, maka turun ini ayat. Waqad jamal Imam Suyuti risalatan khassatan fi muwaqabati Umara, dan sungguh mengarang Imam Suyuti satu risalah yang kecil khusus tentang perkataan-perkataan Umar, samaha al-Kawakibul Aghar, maka dinamai kitabnya itu Al-Kawakibul Aghar fi mawaqabati Umar, pada tempat-tempat mengadunya Umar atau perkataan-perkataan Umar. Mata karrara nuzuluhu, sesuatu yang berturut-turut turunnya, berulang-ulang. Wallahu a'lam. Jadi Sayyidina Umar itu disebut Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya memisah antara yang hak dan yang batil. Sampai-sampai setan itu apabila Umar mengatakan lewat sininya, kada mau lewat situnya, setan berjauh, karena Sayyidina Umar itu menegakkan keadilan. Itu Quran sama sambungannya.